Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sedang pendengar radio dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan segala karunia yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan sering-seringnya kita bersyukur kepada Allah, semoga dengan pandai-pandainya kita bersyukur kepada Allah, yang pertama tentu Allah akan menambah nikmatnya di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting kaum muslimin rahimakumullah, Allah akan memberkahi dan Allah akan mencukupkan rezekinya untuk segala kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita mengucapkan dan mengirimkan selawat kepada baginda, kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, sore hari ini kita akan membahas mengenai judi online mengancam masa depan terutama generasi muda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecanggihan teknologi terkadang memang banyak menguntungkan kita, tapi di sisi lain juga andai kita tak pandai-pandai mengontrol teknologi, terutama penggunaan handphone ini, bisa-bisa saja membuat kehidupan kita semakin hancur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dahulu kita ketahui judi itu adalah pertaruhan yang melibatkan uang. Nah, ini dengan tujuan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau di dalam judi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menang akan merasa beruntung, yang menang akan mendapatkan untung kaum muslimin ibadah Allah, tetapi yang kalah akan dirugikan. Begitulah judi, lain memang dengan pertandingan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dahulu kita mengenal judi hanya ada permainan kartu poker, atau dulu ada judi olahraga, taruhan main bola misalnya, atau taruhan pacu kuda misalnya. Di beberapa daerah di daerah Jawa atau Sumatera Barat ada beberapa oknum melakukan judi seperti itu. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada lagi SSB, ada togel. Tetapi zaman sekarang, zaman sudah berubah kaum muslimin ibadah Allah. Kemajuan teknologi merubah segalanya, apalagi anak-anak kita, anak muda, bahkan orang dewasa. Kehidupan sudah canggih kaum muslimin ibadah Allah. Dengan modal handphone satu, tekan sana tekan sini, kita beroperasional di kamar kita, di ruangan kantor dan sebagainya, kita sudah bisa melakukan judi, yakni judi online. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini memang mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan generasi muda kita, bahkan orang tua, bahkan dapat menghancurkan masa depan kaum muslimin ibadah Allah. Di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini terjadi kemarin hal yang sangat menggemparkan Indonesia ini. Pada akhir November kaum muslimin ibadah Allah, terbongkar sindikat. Nah, ini terdapat di sebuah kementerian yang seharusnya melindungi, yang seharusnya menyaring informasi-informasi yang akan masuk dan yang akan diedarkan di negara kita ini. Pada akhir November kemarin di Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi, kalau dulu namanya Kominfo, kaum muslimin ibadah Allah, terbongkar sebuah sindikat bahwa ditemukan di kementerian itu terdapat beberapa server komputer yang mengatur lalu lintas
beberapa situs judi online yang ada di negara kita. Miris kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kementerian yang sangat besar, Kominfo atau Komdigi namanya sekarang. Itulah negara kita ini. Dan kita acungkan jempol kepada Presiden Prabowo Subianto yang berhasil baru sekitar beberapa bulan di masa kepemimpinan beliau berhasil membongkar sindikat ini. Miris kaum muslimin ibadallah, di kementerian yang seharusnya menyaring, kementerian yang kita harapkan dapat menstabilkan informasi-informasi yang ada di negara kita ini justru terbongkar, melibatkan setidaknya 8 atau 9 staf kementerian kaum muslimin ibadallah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sedikit ditaksir kerugian negara kita ini. Kerugian negara kita ini mencapai lebih kurang 8 triliun kaum muslimin ibadallah yang diperkirakan. Makanya wajar akhir-akhir ini memang setiap kita membuka handphone kaum muslimin ibadallah, berseliweranlah sering di handphone kita ada situs-situs online yang memancing kita untuk ikut andil dalam berjudi kaum muslimin ibadallah. Rupanya salah satu sindikat terbesar yang mengatur lalu lintas, yang mengatur bagaimana permainan judi online yang ada di negara kita ini, terdapat servernya, pusatnya di Kementerian Komdigi itu. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya untuk membongkar sindikat ini kaum muslimin ibadallah. Kemudian Kementerian Bu Menteri kita Mutia Hafid waktu itu menyampaikan tahun 2022 kerugian negara oleh situs judi online ini mencapai 81 triliun. Dan mirisnya kaum muslimin ibadallah, pada tahun 2024 kemarin di akhir tahun, Bu Menteri mengatakan andai tak disaring, andai tidak dibendung, kerugian negara bisa hampir mencapai ratusan triliun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Data yang kami catat Oktober 2024 sebanyak 3.027.834 konten atau situs judi online yang dihapus oleh Kementerian kaum muslimin ibadallah. Dan itu kita yakin belum semuanya terhapus, karena kita tahu kejahatan demi kejahatan, apalagi judi online ini tidak akan pernah berakhir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita miris apa sebetulnya penyebabnya kaum muslimin ibadallah. Judi online ini sudah merembet, sudah digandrungi oleh anak muda, bahkan orang-orang tua kaum muslimin ibadallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan adalah waktu yang diberkahi, tapi semakin ke ujung Ramadan, keberkahan itu semakin melimpah-limpah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar istiqomah. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, dan amal ibadah itu tetap istiqomah kita laksanakan sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir Rasulullah tidak meninggalkan masjid, bahkan membawa tempat tidurnya masuk ke dalam masjid, karena seutuhnya waktu 10 Ramadan Rasulullah pergunakan untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah selama bulan suci Ramadan. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, kita tutup dengan amal ibadah yang semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, apakah judi online dapat dianggap sebagai bentuk perjudian yang halal dalam Islam, Ustadz? Oke, terima kasih. Apakah judi online ini bisa dikategorikan ke judi halal? Kaum muslimin ya, para pemirsa dan para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam jelas perbedaan judi dengan permainan. Judi itu adalah pertaruhan yang melibatkan ada unsur uangnya di sana dan memang dengan tujuan menang atau kalah. Di dalam judi orang yang menang akan diuntungkan,
yang kalah akan dirugikan. Beda dengan sebuah permainan kaum muslimin ibadallah. Kalau permainan itu ada penitianya, ada orang ketiga yang menyediakan sarana, yang menyediakan hadiah, dan orang di situ hanya terlibat sebagai permainan. Yang menang tentu beruntung di dalam sebuah permainan, tapi yang kalah tidak ada yang dirugikan kaum muslimin ibadallah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 90 jelas dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, jelas itu adalah perbuatan setan. Jadi tidak ada alasannya bahwa judi online adalah dihalalkan dalam agama kita, karena itu termasuk dalam kategori judi yang dilarang di dalam agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya yang menyebabkan seseorang zaman sekarang ini marak nih judi online? Tak peduli anak muda, bahkan orang tua. Karena memang kaum muslimin ibadallah, salah satunya faktor ekonomi, di mana di negara kita pendapatan tak sesuai dengan pengeluaran atau kebutuhan kita. Pendapatan misalnya 100 pendapatan, sedangkan pendapatan hanya 100, sedangkan pengeluaran atau kebutuhan kita mencapai 200. Orang akan memilih bahwa judi online ini salah satunya jalan yang singkat, modalnya sedikit. Kaum muslimin ibadallah, hanya modal 100-200 ribu, hanya dengan handphone kita tinggal tekan pencet sini pencet situ, biar bisa di dalam ruangan yang tertutup kita bisa menghasilkan uang, kata mereka kaum muslimin ibadallah. Padahal kita jelas bahwa pandangan Islam beda dengan yang diharapkan oleh mereka-mereka yang hobi dengan judi online ini. Alhamdulillah kaum muslimin ibadallah, demikian pembahasan kita pada sore hari ini, bahwa mari kita hindari judi online ini dengan sekuat sekemampuan kita. Mari semoga kita semua menjadi agen atau pelaku-pelaku yang dapat mencegah terjadinya judi di Kabupaten Kampar, baik itu judi yang online maupun judi offline, sehingga bumi kita, bumi Serambi Mekah ini, Kabupaten Kampar, terbebas dari segala judi, dan kita berharap semoga Allah selalu meridai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.